Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang Pak. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik Pak. Baik semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa bersama terlebih dahulu yang langsung dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Profesor. Baik Pak. Teman-teman, untuk pelajaran pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terlebih dahulu saya absen. Alfian, Faisal, Hadir Pak. masuk semua ini berarti? Enggak Pak. Siapa yang masuk? Rosi Pak. Rosi. Kemana Rosi? Katanya tadi telat Pak, izin telat Pak. Oke. Baik, langsung saja. Ada yang masih ingat pelajaran di minggu kemarin? Enggak Pak. Saya ingat Pak Apa? tentang teks deskripsi Pak. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks yang menjelaskan tentang objek Pak. Oke, teks yang menjelaskan tentang objek atau menggambarkan tentang objek, entah itu barang ataupun tempat dan lain sebagainya. Yang penting teks itu menjelaskan atau menggambarkan tentang objek. Oke, lanjut saja pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tentang teks berita dan unsur-unsur berita. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca berita? Belum pernah Pak. Belum pernah? Belum pernah Pak. Oke, ketika saya menyebut berita, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah itu berita? Berita itu adalah suatu kejadian. Oke, berita suatu kejadian. Faisal? Berita itu yang sering timbul di TV One Pak. Oh, berita itu yang sering timbul di TV One. Oke, jadi berita itu adalah teks yang menyampaikan informasi atau peristiwa kejadian. Kehadiran berita di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat di situ dapat mengakses informasi-informasi dengan gampang. Itu dengan adanya berita. Oke, next. Di sini definisi berita. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu hal atau yang sedang terjadi. Jadi di sini berita adalah teks yang melaporkan kejadian. Di dalam berita itu ada kejadian, ada peristiwa. Sampai sini paham? Paham Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak. Oke, silakan, Alfi. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan berita yang terbaru sekarang itu apa ya Pak? Oke, berita terbaru sekarang yang banyak beredar di kalangan masyarakat tentu adalah perkembangan masalah pilpres, pilihan presiden. Itu terbaru. Tentu ketika kita berbicara tentang berita terbaru banyak kejadian itu, entah pembunuhan yang sudah beredar di koran, bunuh diri dan lain sebagainya. Itu. Oke, paham? Paham Pak. Oke, langsung saja. Oke, di sini dijelaskan bahwa teks berita disajikan dalam bentuk argumentasi. Di sini juga dijelaskan ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama, berita di situ harus faktual, harus berdasarkan fakta. Jadi di situ berita adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Tidak boleh berita itu berdasarkan kemungkinan terjadi, tidak bisa. Harus benar-benar terjadi. Harus telah terjadi kejadian itu. Itu dalam berita. Kemudian yang kedua, aktual. Yang ketiga, unik dan menarik.
Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, memuat waktu dan tempat kronologi kejadian. Yang keenam, bersifat objektif karena tidak dipengaruhi opini. Ada yang belum paham terkait opini? Nggak paham lah. Nah, jadi opini itu adalah prasangka orang lain atau prasangka penulis kalau dalam berita. Jadi berita tidak bisa berdasarkan prasangka seseorang, itu tidak bisa. Harus berita yang diberitakan itu harus benar-benar terjadi, peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana jika salah satunya itu tidak ada, Pak? Dari berita. Kalau salah satu tidak ada dari ciri-ciri teks berita, tentu di situ dinamakan berita yang kurang sempurna. Bahkan bisa dikatakan berita yang fatal ketika tidak berdasarkan fakta. Itu namanya pembohongan sosial. Itu tidak boleh dalam pemberitaan. Harus benar-benar terjadi. Begitu. Paham? Oke. Di masyarakat sekarang banyak beredar berita karena masyarakat gampang untuk memperoleh berita, entah itu di online, di internet dan lain sebagainya, sehingga kadang ada pemberitaan yang tidak fakta, ada unsur kebohongan di dalamnya. Maka bagi kita harus pintar-pintar dalam memilih dan memilah berita itu. Harus dianalisis, harus diverifikasi medianya agar tidak termakan oleh isu-isu yang ada unsur kebohongan di situ, ada unsur provokasi dan sebagainya. Oke? Kemudian kita masuk pada unsur-unsur berita. Di situ unsur-unsur teks berita adalah 5W 1H. Pernah mendengar 5W 1H? Pernah. Oke, tentu pernah teman-teman mendengar. Yang pertama itu what, apa. Jadi apa kejadiannya? Berita harus ada unsur-unsur di 5W 1H. Yang kedua, siapa? Siapa yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut? Kemudian yang ketiga, where, di mana? Membuat keterangan lokasi atau kejadiannya ini di mana? Kemudian yang keempat itu when, kapan? Jadi di situ kalau sudah menyebut kapan, mengenai informasi tentang waktu. Kemudian yang kelima, kenapa? Penjelasan mengenai alasan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian bagaimana keterangan tentang sejumlah hal yang berkaitan dengan peristiwa. Misalnya dampak atau efek dari peraturan baru pemerintah. Itu unsur-unsur berita berarti apa? Ada 6, Pak. Oke. Berita ada 6. Yang terkumpul dalam 5W 1H. 5W 1H. Jadi harus jelas apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana hal itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, karena kalian sudah paham, ada yang ditanyakan? Saya, Pak, yang bertanya, Oke, Pak. silakan. Kan di unsur-unsur berita itu ada what, who, where, when, why, dan how. Terkumpul dalam rumus 5W 1H. Semisal dalam unsur-unsur berita itu tidak memiliki dari salah satu unsur tersebut, Pak, apa bisa dikatakan berita? Ya, tentu bisa
tapi beritanya di situ tidak sempurna. Makanya kalau kita sekolah jurnalistik nanti pasti diajarkan tentang ini. Karena berita itu awalnya melalui peliputan atau wawancara atau diliput melalui media dan sebagainya, atau dari pesan di WA bisa untuk meliput sekarang. Dan tentu jurnalis-jurnalis itu mewawancarai atau meliput sesuai dengan ilmu-ilmu jurnalistik. Seperti contohnya 5W1H. Cuma kalau misalnya ada berita yang dari 6 ini salah satunya tidak ada, maka di situ beritanya kurang sempurna. Gitu. Paham? Paham Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, karena kalian sudah belajar tentang tes berita dan usul-usulnya, nah, silakan kalian habis ini buat kelompok ya, jadi 2 kelompok ini. Kalian jadi 2 kelompok, kemudian menyimak video habis ini yang akan saya tampilkan. Setelah itu kalian analisis terkait 5W1H-nya lagi. Kejadian apa yang diberitakan, kapan, dan sebagainya. Paham? Paham Pak. Oke, silakan kalian tulis di buku masing-masing. Bawa buku semua kan? Bawa. Oke, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nanti kumpulkan. Udah siap? Siap Pak. Diguyur hujan deras sungai Batak Allah menyebabkan banjir setinggi 3 meter. Kabupaten Cimahur Kota Sumatera Barat. Diguyur hujan deras sungai Batak Allah menyebabkan banjir setinggi 3 meter terjadi di Kabupaten Cimahur Kota Sumatera Barat. Mencegah korban jiwa, sejumlah warga dievakuasi ada apa tidak? Banjir besar menerjang Kabupaten Cimahur Kota yang memutus akses jalan akibat jebolnya jembatan penghubung. Kecamatan Haro menjadi lokasi paling parah terdapat banjir di Kabupaten Cimahur Kota. Kawasan yang terkenal dengan objek wisata Lembah Haro ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan para wisatawan yang terjebak banjir di objek wisata sekitar Lembah Haro. Warga dievakuasi dengan berupaya ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, banjir kali ini jadi yang paling parah yang pernah mereka alami. Ini baru sekali ya, memang sudah 32 tahun ya, ini saya kan dari sini baru sekali ini kan, Baru kali ini banjir merendam permukiman warga di Kabupaten Bekasi yang terjadi sejak Minggu malam, mengakibatkan sungai Batak Haro meluap. Sebelumnya beberapa sungai di Kabupaten Cimahur Kota diantaranya yaitu Sungai Batak Haro di Kecamatan Haro dan Sungai Haro di Kabupaten Cimahur Kota. Kecamatan Haro ada di Kabupaten Nagari, mulai dari Tarantar, Nagari Haro, Nagari Sarinama, Nagari Solo saat ini terendam banjir termasuk objek wisata di Nagari Haro. Untuk mempermudah evakuasi warga dan wisatawan, objek wisata Lembah Haro ditutup sementara. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Cimahur Kota, Sumatera Barat. Diguyur hujan deras sungai Batak Allah. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah itu disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kumpulan dikumpulkan ke saya. Oke, selanjutnya ada terlebih dahulu ada yang ditanyakan terkait materi teks berita dan usul-usulnya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Berarti paham? Paham Pak. Oke, kalau paham saya kasih tugas lagi per kelompok. Nanti silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Setelah itu presentasi hasil dari kerja kelompok kalian. Oke? Sudah? Sudah Pak.
tidak? Oke, sudah? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok pertama, Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu pertama, soalnya satu, apakah yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu hal atau yang sedang terjadi. Nah, dua, ada berapa ciri-ciri teks berita? Satu, faktual. Dua, aktual. Tiga, unik dan menarik. Ketiga, ada berapa unsur teks berita? Yaitu satu, what, who, where, when, we, how. Itu hasil kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok satu ini. Oke, selanjutnya kelompok dua, silakan. Silakan, Faisal. Baik, saya mengisinya Pak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di soal pertama, apa yang dimaksud dengan teks berita? Jadi, yang dimaksud teks berita itu peristiwa atau kejadian yang disampaikan melalui media, baik itu secara tertulis maupun secara audiovisual. Terus ada soal yang kedua, ada berapakah ciri-ciri teks berita? Disebutkan 3 saja. Yang pertama, berita itu harus faktual, sesuai dengan kejadian atau fakta. Terus yang kedua itu harus aktual dan juga unik. Terus di soal yang ketiga, ada berapa unsur-unsur teks berita? Nah, yang sudah Bapak tadi jelaskan, untuk unsur-unsur berita tuh ada rumusnya, itu 5W1H. Yang pertama, what, why, when, where, why, dan how. Mungkin itu saja Pak hasil kerja kelompok dari kami Pak. Oke, kembali ke tempat. Baik Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Oke, setelah kalian presentasi, saya yakin bahwa kalian paham terkait pelajaran hari ini. Sejauh ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Sebelum Pak. saya tutup pelajaran ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk pertemuan selanjutnya, mata pelajaran apa Pak? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sama teks berita, cuma lebih kepada dari unsur kebahasaannya, unsur kebahasaan daripada teks berita. Tuh. Tadi unsur berita, kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks berita. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada Pak. Oke, jadi paham terkait teks berita. Paham Pak. Apa itu teks berita? Kejadian Atau peristiwa yang disampaikan melalui teks ataupun video Pak. Oke, berarti kalian paham ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum saya tutup, gimana pelajaran hari ini? Sangat menarik Pak. Sangat menarik. Apakah ada kesulitan? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Sebelum pelajaran ini ditutup, silakan. Seperti biasa, tetaplah memimpin doa penutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri pelajaran
semangat ya untuk kalian semua ke depan. Tetap semangat untuk menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Jangan lupa belajar sampai rumah, tetap baca buku, tetap belajar kepada siapapun di rumah, kepada orang tua, tetap berbakti kepada orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.